Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, COVID dengan varian Delta ternyata memiliki efek yang cukup luar biasa. Di sini saya akan berbagi sharing bersama community praktisi safety terkait dengan pengelolaan COVID. Sahabat saya menghabiskan dana luar biasa banyak. Kasus pertama dengan satu penderita ini habis 17 juta. Yang kedua 3 orang habis 12 juta. Kasus pertama karena panik dan belum punya acuan. Maka kita harus prepare well agar kita bisa survive. Nah, berikut beberapa hal yang kita bisa lakukan kaitannya dengan pencegahan COVID. Dari aspek spiritual, kita selalu berdoa, mengaji, berzikir agar selalu senantiasa meminta pertolongan Allah supaya diberikan kesehatan bersama seluruh keluarga dan saudara-saudara kita. Berikutnya kita bisa lakukan olahraga karena situasinya sedang luar biasa. Kita bisa lakukan di rumah ya, seperti skipping, sepeda statis, peregangan ataupun senam dan juga yoga untuk mengaktifkan sel-sel tubuh kita, mencegah terjadinya penyakit, mencegah penimbunan lemak yang bisa berakibat penyakit sindrom metabolik seperti obesitas, kemudian jantung, gula karena kurang bergerak. Kita pun juga harus melakukan upaya peningkatan kualitas hygiene personal dan keluarga di tempat tinggal kita. Membersihkan dengan desinfektan, mencuci tangan, sabun cuci tangan, dan juga membersihkan sesering mungkin bagian-bagian yang kontak dan juga yang sering disentuh. Dengan peningkatan kualitas hygiene kita dan keluarga, ini akan mengoptimalkan ketahanan tubuh kita dan seluruh tim keluarga kita. Ini adalah penting dari sudut pandang hygiene. Ini yang perlu dimasifkan. Kepedulian kita terhadap kebersihan personal dan seluruh keluarga kita akan membangun kualitas kebersihan dan kualitas diri agar terhindar dari COVID-19. Selanjutnya, kita pun juga harus memaknai kalau kita pulang kerja jangan langsung kontak dengan keluarga. Cuci tangan, sterilkan barang berharga, tempat baju kotor siapkan khusus dan mandilah supaya kita benar-benar confident sebelum bermain dan bertemu bersama keluarga kita tercinta yang sudah menunggu kedatangan kita. Tentunya ini layak kita coba dan kita biasakan agar kita tertib dan bersih. Kita pun harus mematuhi protokol kesehatan, hindari makan bersama, menjaga jarak saat berada dengan teman-teman kita, mengurangi mobilitas. Biasakan mencuci tangan setelah kontak dengan benda-benda yang asing atau kita keluar dari rumah. Gunakan masker secara disiplin dan juga hindari kerumunan. Kesadaran prokes 6M ini penting untuk membuat kita lebih care, lebih tenang dan lebih memaknai pembiasaan ini adalah sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Kalau terpaksa kita tidak ikhlas dan hasilnya juga tidak optimal tentunya. Berikutnya dari sudut pandang re-engineering ya, kaitannya dengan rumah tempat tinggal kita. Ada beberapa komponen, baik kamar mandi, halaman, kamar tidur dan juga ruang tamu. Kita harus desain sirkulasi udaranya bagus ya, dengan membuka jendela. Kalaupun menghidupkan AC juga lengkapi dengan exhaust fan. Untuk sterilisasi dan ini mencegah virus masuk dari luar, maka kita bisa menggunakan HEPA filter UVC yang diyakini bisa membunuh virus dari luar tubuh. Tentunya perlu kita upayakan dan kita optimalkan supaya mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Salurkan hobi positif seperti memancing, melihat akuarium supaya hatinya kita tenang. Ya, dari sudut pandang spiritual kita juga bisa melihat untuk ketenangan hati, main ke tempat wisata seperti air terjun. Ajak putra-putri kita main ke gemercik air agar tenang dan happy. Ini salah satu kunci untuk mencegah paparan COVID.
Untuk putra-putri kita, karena PPKM, salurkan hobinya agar tidak bosan dan stres saat berada di rumah. Ajaklah dia bermain games, berolahraga, bermain musik, atau mengasah bakat dan keterampilannya supaya tersalurkan. Hal ini penting dan juga untuk menjaga kualitas dan tumbuh kembang anak kita. Karena anak kita adalah masa depan kita yang harus kita siapkan dengan baik dari sekarang. Jangan tunggu sampai kita terlambat. Kita pun dari aspek kesehatan harus mengkonsumsi makanan, suplemen sehat alami dan buah untuk meningkatkan imunitas. Penting untuk kita sadari membiasakan keluarga dan putra-putri kita sejak dini agar selalu menjaga dan mengurangi makanan yang sifatnya instan. Kita pun juga harus menyiapkan alat pantau kesehatan mandiri untuk deteksi dini, seperti termogan, tensimeter, oximeter, jam tangan digital kalau kita mau berolahraga, sebagai alert atau peringatan. Andai kata badan kita sudah mulai tidak beres atau ada gejala-gejala, maka kita bisa bertindak secara preventif termasuk juga konsultasi kepada tim dokter. Kewaspadaan ini penting, memang perlu biaya, tetapi secara preventif ini akan lebih baik karena kita bisa tahu kapan tanda-tanda kita kurang fit sehingga bisa melakukan tindakan awal supaya tidak terjadi lebih parah. Simpan juga nomor emergensi seperti rumah sakit, puskesmas, dokter untuk berkonsultasi apabila kita mengalami gejala-gejala kaitannya dengan COVID. Demikian informasi disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap selamat.